di kelas 3. Oke, sebelum kita memulai dan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Nah, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini ya. Masih di buku LKS kalian ya, menyayangi tumbuhan dan hewan, tema 2. Kita masuk di subtema pertama masih ya. Kita langsung ke pembelajaran kelima ya, masih sambungannya yang kemarin. Perhatikan di halaman 18 ya. Kita mulai dari halaman 18. Di situ masih tentang seputar dari tumbuhan. Seperti kemarin sudah Miss jelaskan, pohon beringin ya, kita belajar kemarin, kita bisa dapatkan oksigen, bisa teduhin manusia, jadi nggak kepanasan ya kan, banyak manfaatnya. Kalau tumbuh-tumbuhan yang lain, akar-akarnya bisa kita gunakan, batangnya bisa digunakan, daunnya, bahkan buahnya ya bisa dimakan manusia ya. Nah sekarang selain itu kita juga belajar, kita langsung belajar ke matematika, yaitu ini tentang biji-bijian ya. Ada biji kacang merah, itu untuk contohnya ya, tentang masih seputar dari tumbuh-tumbuhan, masih menyentuh materi dari tumbuhan ya. Ada biji kacang merah ya, ini tentang kacang merah sih untuk contohnya. Nah perhatikan di halaman 19 ya. Di halaman 19 itu ada pelajaran matematika ya. Ada soal cerita. Soal ceritanya kita baca dulu ya. Gimana mau kita ngisi kalau kita nggak baca. Jadi kalau soal ceritanya agak lebih sedikit sulit, karena kita harus menganalisis apa yang diminta dari soal tersebut. Apakah diminta untuk dijumlahkan, atau dikurangi, atau dibagi, dikali ya. Tapi sepertinya ini seperti yang dicontoh, ini mengenai penjumlahan. Ini mudah ya pasti ya. Tapi kita sama-sama belajar, oke? Sekarang Miss kasih contoh seperti yang ada di buku, karena kebetulan di bawahnya itu hanya ada 2 soal, hanya sedikit ya. Jadi Miss kasih contoh, Miss ulangi untuk yang contoh yang bagian atasnya saja. Miss baca ya. Budi mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 400 butir. Ingat ya. Budi mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 400 butir. Itu harus kita simak, terus kita ingat di dalam kepala ya. Jadi kita tahu apa yang tujuan dari kalimat ini, soalnya minta apa, seperti itu ya. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Jadi anak-anak jangan terkecoh ya. Jadi dia tadi punya mengumpulkan biji kacang merah, yang dikumpulkan ada kacang merah sebanyak 400 butir, kemudian diletakkan di kotak berwarna hijau ya. Kotak fokus bahwasanya itu biji kacang berwarna merah dan memiliki 400 butir ya. Kemudian ada Danu. Danu mengumpulkan biji kacang merah sama ya, sebanyak 510 butir ya. Si Danu mengumpulkan biji kacang merahnya 510 butir. Kemudian ia meletakkannya pada kantong plastik. Nah, kalau si Budi tadi ditaruh di dalam kotak ya berwarna hijau, kalau si Danu diletakkan pada kantong plastik ya. Berapakah jumlah kacang merah Budi dan Danu? Nanti masih berhubungan dengan buku cetak ya. Tapi kita bahas dulu yang di LKS. Nah, disitu sudah ada jawabannya juga sih. Jadi kita harus fokus ya, fokus dari soalnya. Jadi misalnya Budi kan, pertama tadi bilang Budi mengumpulkan biji kacang merahnya ada 400 butir. Kan pertanyaannya berapakah jumlah kacang merah Budi dan Danu, artinya dijumlahkan ya kan. Nah jadi yang pertama tadi Budi mengumpulkan 400 butir, kita tambahkan, ini untuk contoh ya, 510 butir. Nah, untuk 510 butir berapa hasilnya? Tapi kalau di buku sudah ada jawabannya ya. Nah, kalau misalnya untuk menjawab nomor 1 dan 2, nanti boleh kalian tulis di orek-orek ya. Kalian tulis misalnya seperti ini, 400 di orek-orek ya, ditambah 510. Nah, boleh dibuat susun ke bawah. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, ya 1 ya. Kemudian 4 ditambah 5 adalah 9. Ini mudah ya, kelas 2 atau kelas 1 udah belajar ini tambah-tambahan.
Jadi jawabannya di sini adalah 910 butir. Boleh tulis ya. Nah, jadi nanti kalian tulis jumlah sama ya seperti yang ada di contoh, kacang merah dan ubi dan danu adalah atau sebanyak, boleh ya, sebanyak 910 butir ya. Boleh tulis kayak gini ya. Kalau dalam soal cerita nanti dikasih kesimpulan akhirnya ya. Ini untuk di buku oleh-oleh ya. Nah, ini untuk contohnya. Nah, ini untuk cara jawab kalau ada soal cerita selanjutnya. Sama seperti halnya ini contoh ya. Bicaranya, kemudian sama halnya untuk soal yang di bagian bawah ada 2 soal cerita, kalian fokus apa yang diminta, kemudian pernyataan-pernyataannya itu berapa butir kita harus tahu, terus diletakkan di mana kita harus tahu. Nanti masih berhubungan dengan buku cetak ya, bahkan ada yang lebih sulit lagi nanti kalimatnya dibalik gitu ya. Tapi kalian itu kalau dalam soal cerita harus fokus, disimak soal ceritanya benar-benar ya. Tapi kalau kalian benar-benar simak, pasti kalian bisa jawab dengan mudah ya. Nah, ini tugas kalian di halaman 19 untuk nomor 1 dan 2. Kalian jawab dengan tepat berdasarkan soal ceritanya ya. Ada 2 soal ya. Kalian jawab seperti ini, seperti contoh. Kemudian kita lanjut di halaman 20. Perhatikan di situ ada survei karakter. Anak-anak hanya memilih satu jawaban yang paling tepat ya. Udah itu. Kemudian ada soal HOTS di bawahnya. Untuk yang soal HOTS yang ini tidak dikerjakan. Jadi anak-anak harus simak video Miss ya. Mana soal HOTS yang harus dikerjakan dan mana yang tidak dikerjakan ya. Untuk yang soal HOTS yang ini tidak dikerjakan ya. Kemudian kita langsung ke pembelajaran ke-6. Jadi anak-anak tidak terlalu banyak ya tugasnya ya. Kita lanjut ke halaman 21 di bagian atas. Itu ada penilaian sikap ya. Jadi kalian harus jawab hanya ada 3 soal berdasarkan sikap kalian sendiri pastinya ya. Jadi mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup? Apa yang kamu lakukan ketika temanmu sakit? Mengapa kita harus jujur kepada siapa saja dan di mana saja? Sama halnya kita misalnya belajar, kita harus belajar jujur juga ya. Kita mandiri, bisa mengerjakannya sendiri ya, bukan dijawabin atau ditulisin. Kalau ditulisin berarti tidak jujur ya. Anak-anak harus belajar menulis sendiri ya. Oke, ada 3 soal untuk penilaian sikap yang harus kalian kerjakan berdasarkan apa yang kalian tangkap dari misalnya jadi makhluk hidup itu kita harus hargai karena apa, kita pasti nantinya akan saling membutuhkan ya. Itu nanti tujuan-tujuan kejawabannya ya. Sudah kasih clue-cluenya. Itu untuk halaman 21 penilaian sikap bagian atas ya. Oke. Sekarang lanjut. Ini enggak terlalu banyak ya untuk yang LKS kali ini. Di halaman 22 perhatikan ada survei karakter seperti biasa. Jangan lupa pilih salah satu mana jawaban yang paling tepat. Nah, dan soal HOTS-nya juga yang ada di bawah itu tidak dikerjakan. Ingat, kalian tandai mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak harus dikerjakan. Pokoknya sesuai dengan Miss yang kasih instruksi di dalam video ini ya. Kemudian ada soal evaluasi. Nah, soal evaluasi itu baru kalian kerjakan ya. Ada soal PPKN, Bahasa Indonesia, kemudian ada Matematika, SBDP, VJOK ya, masing-masing itu semuanya adalah pilihan ganda. Jadi tidak terlalu sulit ya, tapi harus dibaca dulu soalnya agar dapat menjawab dan memilih jawaban yang paling tepat ya. Sampai di halaman 25 ya, itu ada soal evaluasi ya. Oke, itu untuk yang buku LKS-nya. Selanjutnya kita lanjutkan buku cetaknya ya. Ini masih di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, dan masih di subtema yang pertama ya. Subtema yang pertama itu judulnya apa kemarin? Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, jadi ini masih seputar tentang tumbuhan ya, baik itu daun-daunan mungkin dalam bentuk sayur-sayuran ya, kemudian ada buah-buahan,
kemudian akarnya manfaatnya bisa jadi obat, kemudian manfaat akar juga bisa apa tuh? Ngambil apa ya? Ngambil air dari dalam tanah sehingga nanti daun-daun ke pohon-pohonnya sama seperti dongeng yang sebelum-sebelumnya pernah kita baca itu apa? Biar daunnya jadi subur, batang jadi subur ya. Semuanya bermanfaat. Kemudian juga bermanfaat bagi makhluk hidup lain ya. Jadi misalnya tumbuh-tumbuhan bagi manusia apa manfaatnya? Ya, pokoknya itulah seperti yang sudah Miss jelaskan, akarnya bisa dimanfaatkan, batangnya sebagai dimanfaatkan jadi apa? Bahan bangunan bisa, ya daun-daunannya bisa jadi sayur mungkin, gitu kan tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran itu, kemudian buah-buahan bisa manusia makan ya, jadi banyak manfaatnya. Oke, kembali lagi kita untuk yang di pembelajaran yang kelima di halaman 35 ya. Itu di pembelajaran kelima, tapi kita langsung saja, tadi sudah Miss jelaskan sedikit tentang tumbuhan, kita langsung ke soal matematika di halaman 39 dulu. Nah, ini yang Miss bilang tadi berhubungan dengan ini ya, hampir sama ya. Jadi yuk simak dulu ya, Miss bacakan. Yuk kita coba praktikkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut tuh. Harus jujur. Jadi contoh soalnya Miss bacakan. Dayu, ingat Dayu hampir-hampir mirip ya soalnya, hampir-hampir mirip, hanya saja nanti di bagian bawah dibalik gitu ya. Dayu mengumpulkan biji kacang merah, ingat Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir ya, ada 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Nah, jadi ada hampir sama sih ya, 500 butir biji kacang merah yang Dayu letakkan di kotak berwarna hijau. Kemudian Siti mengumpulkan biji kacang merah juga sebanyak 610 butir. Berbeda ya, 610 butir. Ini agak beda dikit, beda-beda 100 ya. Hampir mirip loh. Kemudian ia meletakkannya pada kantong plastik. Dia meletakkannya pada kantong plastik tuh, hampir sama soalnya. Berapakah jumlah kacang merah dan kacang merah Dayu dan Siti? Jumlah di sini berarti mereka minta jumlah keseluruhan, berarti tentang penjumlahan ya. Nah, tuh perhatikan ya, kalau di situ sudah ditulis sama dengan ini ya. Tuh ya. Kita fokus ya. Dayu tadi dibilang biji kacang merahnya ada 500 butir. Jadi ditulis 500. Kita tulis angka 500 ya. Kemudian ditambah dengan biji kacang merah punya Siti yang diletakkan di kantong plastik 610 butir ya. Sama dengannya belum diketahui, tapi di sini sudah dicatat sih jawabannya ya. Nah, 500 ditambah 610 butir. Ini punya Dayu, ini punya Siti. Punya Dayu diletakkan pada kotak berwarna hijau. Kalau yang ini punya Siti diletakkan di kantong plastik ya. Ingat ya, tapi sama-sama biji kacang merah. Jadi kalau pertanyaannya berapa jumlah kacang merah, berarti sama ya. Fokus angka kacang merahnya 500 ditambah 610. Bisa nanti kalian jumlahkan dengan cara bersusun ke bawah ya. Nanti hasilnya adalah berapa ini? Berarti ini hasilnya adalah 1000 ya, sudah kelihatan ya. 1110 ya. Nah, boleh nanti kalian tulis misalnya tulis dulu di orek-orek ya. 500 ditambah 610. Langsung aja ya. 0 tambah 0 tambah 1 5 tambah 6 adalah 11 ya. Nah, karena ini sudah ada 4 angka berarti artinya ribuan. Kalau ribuan 1 2 3 berarti titiknya ada di sini. 1110. 1110 sama ya. Ini jawabannya ya. Sama dengan yang di buku juga. Ya, baru nanti kalian tulis jumlah, ikutin contoh ya. Ikutin contoh jumlah kacang merah. Jumlah kacang merah Dayu sesuai dengan pertanyaannya, karena pertanyaannya adalah berapa jumlah kacang merah Dayu dan Siti. Dan Siti adalah, kita masukkan jumlahnya 1110 butir. Ya, ini jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, dikecaukan kita.
Perhatikan di bagian bawah, ini jawabannya ya, baru separuh. Sama dengan yang tadi di LKS separuh juga berarti ya. Jika tempat menyimpan kacang merah dayu diletakkan dalam plastik. Nah, tadi kan dayu letakkan di kotak berwarna hijau, sekarang diletakkan dalam plastik, artinya kebalikan dari Siti. Kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau. Nah, tadi Siti di kantong plastik, kemudian dipindahkan di kotak berwarna hijau, artinya tinggal dibalik. Ini sama dengan komutatif ya, artinya ya. Berapakah jumlah kacang merah dayu dan Siti? Tetap sama-sama kacang merah. Artinya kita tinggal buat aja bentuk komutatifnya, berarti ini 610 ya, 610 ditambah juga yang punya Siti ya. Jadi dayu dan Siti dibalik aja, dayu dan Siti, kemudian yang punya Siti dan dayu karena sama-sama kacang merah ya, cuman letaknya saja yang tadinya dayu diletakkan di kotak berwarna hijau, kemudian diubah ke kantong plastik. Nah, sama dengan Siti yang semula di kantong plastik ditaruh lagi di kotak berwarna hijau ya. Sama ini hasilnya ya, sama aja, 500 tambah 610, 610 tambah 500 sama hasilnya 1110 ya. Tinggal tulis aja jumlah kacang merah dayu dan Siti sama ya, adalah 1110 butir ya. Sama ya. Nah, baru di bagian bawah nanti kalian tulis tuh sama seperti contoh, kalian tulis sifat pertukarannya ya. Boleh 610 dulu ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610, ataupun sebaliknya bisa juga 500 dulu ditambah 610 sama dengan 610 ditambah 500. Hasilnya sama-sama berapa? 1110 ya. Jadi sama aja. Jangan lupa tulis sifat pertukarannya ya. Mungkin beda kan? Ini di depan, ini di belakang. Ini di belakang, ini di depan. Itu sifat pertukaran. Kemudian dirangkum di bagian bawah 610 di bagian depan. Kemudian sama dengan untuk 610 di bagian belakang. Kemudian 500 di belakang, ini 500 di depan. Jadi sama aja, 610 ditambah 500 sama dengan, makanya ada tanda sama dengan sini, 500 ditambah 610 ya. Oke, itu untuk contohnya. Kemudian tugas kalian adalah ada 2 soal lagi ya. Tapi ini ada ABCD-nya. Jangan lupa perhatikan di halaman 40. Itu contoh soalnya kalian ikuti, kalian tinggal pindahkan ya, sudah ada tulisan-tulisannya, kalian tinggal ikuti aja, kalian pindahkan angka-angkanya dan jumlah berapa jumlahnya ya, maksudnya ya, berapa jumlahnya sesuai dengan soal cerita masing-masing nomor ya. Paham ya? Untuk masing-masing nomor ada nomor 1 dan nomor 2, tapi ada ABC-nya, masing-masing ada ABC. Jadi kalian kerjakan sampai halaman 42 ya. Itu untuk yang pembelajaran ke-5 ya. Kalau anak-anak simak soalnya dengan baik, pasti bisa mengerjakannya dengan mudah. Apalagi ini cuma tambahan, kemudian dibalik aja gitu ya, komutatif ya. Kemudian kalian jumlahkan. Sudah belajar ini penjumlahan dari kelas 1 ke kelas 2 ya kan. Oke, sekarang kita lanjutkan yang terakhir di pembelajaran ke-6. Di halaman 44, langsung saja di halaman 44, di situ ada teks lagi bacaan dongeng ya, masih tentang dongeng. Petani yang baik hati, itu warna-warni ya, dibuat setiap paragrafnya ya. Ada berapa paragraf? Ayo 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf ya. Jangan lupa dibaca dengan benar. Petani yang baik hati ya. Kalian baca. Kemudian tugasnya bukan yang di halaman 45 itu, tapi tugasnya setelah kalian baca petani yang baik hati, itu kan ada tugas ya di bagian bawah halaman 45 itu menggambar. Ya, tapi nggak usah yang itu ya. Nggak usah yang itu. Agak sulit sedikit ya. Gak apa-apa, karena membutuhkan waktu juga yang agak lama. Mungkin nggak terlalu sulit, tapi mungkin menggambarnya memakan waktu. Jadi untuk yang halaman 44 pada dongeng petani yang baik hati ini,
Tugasnya ada di halaman 47. Nah, di bagian ayo menulis ya. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Pesannya, ingat, pesan moral itu maksudnya. Nasihat apa yang seharusnya dilakukan atau apa yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebagai manusia kita harus ngapain, atau mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di bagian bawahnya masih tentang ayo menulis ini ya, masih bagian ayo menulis, masih seputar dongeng petani yang baik hati. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Jadi tulislah perbuatan apa yang baik yang telah dilakukan petani yang baik hati ya. Jadi perbuatan yang baik kalian sebutkan setelah kalian membaca teks dongeng petani yang baik hati tadi yang sebelumnya. Tuh di halaman 44 ya. Kalian baca dulu, baru kalian tulis perbuatan baik apa saja ya yang dilakukan oleh si petani yang baik hati tersebut ya. Itu di halaman 47 ada setiap kotak-kotaknya itu untuk tempat jawabannya ya. Sampai di halaman 48 artinya perbuatan baik si petani lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Sampai halaman 48 tuh ya, yang bagian yang menulisnya di bagian belakang tuh masih ada kotaknya. Oke ya, sampai di situ saja pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanyakan ke Miss. Kita akhiri dengan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat belajar.